Ya, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya mencoba membahas tentang singa dari suku Yehuda dan anak domba ajaib firman Allah, raja segala raja dan bintang fajar dalam kitab Wahyu dalam mata kuliah Kristologi lanjutan ini. Nah, karena itu eh, sebuah pembelajaran penting ketika kita melihat Kristus dari seluruh Alkitab, bahkan juga termasuk dari kitab Wahyu. Nah, karena itu pagi hari ini saya coba membuka melihat dari sisi kitab Wahyu mengenai tentang Kristus. Dalam kitab Wahyu, Yesus ini disebut dengan singa dari suku Yehuda. Yang kedua, sebutannya atau gelarnya juga dia disebut dengan anak domba ajaib. Dan firman Allah, raja segala raja, dan yang terakhir bintang fajar. Menariknya, Yohanes menyatakan bahwa Kristus singa dari suku Yehuda. Sebenarnya dia bermaksud dengan bahwa ada sebuah benih dari keturunan Daud. Kalau kita lihat nanti Wahyu 5 ayat 5 itu, dan demikian juga pasal yang ke-22 ayat yang ke-16. Jadi gagasan teologis atau frasa tersebut diangkat dinubuatkan Yakub, memprediksi tentang kemenangan dan kekuasaan Yehuda atau suku-suku lainnya di lingkungan bangsa Israel. Jadi suku-suku lain juga atau bangsa-bangsa Israel, mereka mengakui hal demikian. Sehingga secara progresif benih dan dari suku itu, dari suku Yehuda menunjukkan kepada tunas Isai atau benih Daud yang tampil nanti di masa yang akan datang. Jadi kalau bicara tentang singa dari suku Yehuda, bahwa itu benih dari keturunan Daud yang akan muncul nanti dari kalangan Yehuda menjadi seorang raja. Nanti bisa kita lihat dari Yesaya 11 itu ayat 1 sampai juga ayat yang ke-10. Dan pada puncaknya Yohanes akhirnya menerangkan bahwa singa dari Yehuda dan tunas Daud itu adalah Kristus, yaitu yang sangat memenuhi kriteria dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru hingga sampai Wahyu itu nanti. Nah, kalau kita lihat 2 Samuel 7 ayat 16 itu telah sekian lama menerangkan itu. Dan Mesias telah juga menang atas iblis dan maut di atas kayu salib. Dan ini telah dinubuatkan akan berkuasa menjatuhkan hukuman bagi antikris dan para pengikutnya. Jadi Wahyu jelas menyebutkan ini bahwa dia adalah singa dari suku Yehuda karena munculnya benih dari keturunan Daud dan atau dari kalangan Yehuda menjadi seorang raja, yaitu dialah Mesias itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan singa dari suku Yehuda. Lagi pula kalau kita lihat dari Wahyu 5 ayat 5 itu kan jelas bahwa kata kunci dari teks tersebut, yaitu kalau kita lihat dari bahasa aslinya itu anak domba, singa itu terambil dari kata nikao, artinya menang. Istilah tersebut menunjukkan kepada nubuatan tentang figur Mesias dalam kitab perjanjian lama. Baik dinyatakan sebagai singa dari Yehuda maupun juga sebagai tunas Daud, Kristus yang akan menggenapi keduanya, nubuatan tentang hal tersebut, baik juga secara eskatologis dan bahkan penjelasan mengenai figur Mesias ini sebagai singa dari Yehuda telah dicatat dan tersebar secara luas baik di dalam literatur Tagumik maupun dalam tulisan-tulisan resmi orang Yahudi. Karena itu Yohanes menggabungkan kedua tradisi tersebut dengan menyatakan bahwa Kristus adalah singa dari suku Yehuda. Jadi dia punya kuasa, dia punya kedaulatan. Jadi anak domba ajaib disebut dalam
Alkitab Wahyu ini, sebagai di dalam kitab ini Kristus dilukiskan sebagai anak domba yang bermata dan bertanduk 7. Jadi punya tujuan beda dengan penyebutan anak domba pada Injil-Injil, atau kitab Injil, dengan wahyu yang dimaksud dengan wahyu ini. Jadi dalam kitab ini Yesus tidak digambarkan seperti anak domba yang dinyatakan di dalam kitab Injil atau dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Fakta ini terlihat ketika ada istilah anak domba yang dipakai di luar kitab Wahyu adalah kata Yunani aren dan amnos. Ya, kata aren hanya dipakai sekali di dalam kitab Injil Lukas maksudnya. Namun istilah tersebut tidak menunjukkan kepada Kristus. Sedangkan kata amnos yang terjadi sebanyak itu 4 kali digunakan untuk menyatakan tentang Yesus. Nanti kita bisa lihat itu di Yohanes 1 ayat 29. Lalu kemudian semua kata amnos tersebut menyatakan gagasan tentang anak domba yang dikorbankan di kayu salib. Jadi itu yang dimaksud dengan amnos. Tetapi gelar anak domba yang dipakai untuk Kristus dalam kitab Wahyu itu menggunakan istilah arnion, artinya anak domba muda. Kata tersebut terjadi sebanyak hampir 30 kali, artinya banyak. Nah, karena itu arnion artinya domba muda. Kata tersebut juga dipakai istilahnya bahwa bukanlah seorang bukan anak domba yang seperti yang diistilahkan dia hanya tinggal disembelih. Tapi ini menunjukkan tentang kekuasaannya. Selain dia, ada 2 hal yang kita dapat dari istilah anak domba ini. Yang pertama, dia memang menunjukkan karya penebusan. Tetapi bukan hanya itu, tetapi dia juga menunjukkan kekuasaannya. Itulah yang disebut dengan dia punya 7 tanduk. Dia punya kuasa. Dia bukan anak domba yang lemah, tetapi dia punya kuasa. Itulah yang dimaksud dengan anak domba. Nah, selanjutnya ketika kita belajar ini, maka namun bukan 7, kadang-kadang ada orang yang mengartikan yang dimaksud 7 tanduk itu adalah Roh Kudus punya 7 kepribadian. Bukan. Roh Kudus tetap hanya satu pribadi. Yohanes 16 ayat yang ke-7 itu. Dengan demikian gelar singa dan anak domba untuk Yesus dalam konteks yang hal ini adalah hendak menyatakan tentang kemuliaan Kristus sebagai pribadi yang layak disembah. Kedua gelar juga menunjukkan tentang keperkasaan dan kekuasaan sebagai pemimpin yang sanggup menaklukkan seluruh bangsa dan pemerintahan di bumi. Karena itu anak domba dalam kitab Wahyu senantiasa dipuji dan disembah oleh setiap makhluk. Bahkan diikuti oleh seluruh penguasa segenap bangsa di dunia karena kemahakuasaannya. Jadi 2 sisi ini ketika kita menyebut anak domba, sisi lain dia punya karya penebusan, tapi sisi lain dia juga punya kuasa menaklukkan raja-raja di bumi atau bahkan kuasa iblis sekalipun. Jadi istilah anak domba yang digunakan beberapa kali dalam pasal ini, Wahyu 5 ayat 6 adalah Tuhan yang layak disembah oleh karena kekuasaannya dan sebagainya. Nah, kalau lebih lanjut nanti selanjutnya ia juga disembah oleh karena kesalehannya, oleh karena pengorbanannya, dan demikian pada pasal 21 nanti ayat yang kedua itu, bahkan juga ada ayat yang sampai dengan ayat 23. Nah, selanjutnya apa itu firman Allah? Yesus juga dalam Wahyu disebut dengan gelar firman Allah. Kenapa? Karena Kristus terdapat dalam tulisan Yohanes. Rasul ini menjelaskan bahwa firman kekal yang telah diciptakan dunia berinkarnasi di dalam Kristus. Jadi sebab itu Yesus layak disebut atau diberikan nama firman Allah karena gelar tersebut menyatakan peran Kristus secara eskatologis dan mengadili, menghakimi serta mengalahkan dunia dengan firman Allah yang keluar dari mulutnya. Jadi kenapa dia disebut dengan firman Allah? Karena dia itu adalah pribadi yang menghakimi. Dia adalah pribadi yang nanti akan mengadili. Dan itu firman itu keluar dari perkataannya sendiri. Bisa kita baca nanti di Wahyu 19 ayat yang ke-15. Bahkan juga nanti kita bisa lihat ayat yang ke-21.
Jadi Kristus itu diberi gelar firman Allah karena ia adalah pencipta alam semesta, dan juga dia berkuasa mengalahkan iblis dan maut serta segala antikris. Jadi sebagai firman Allah, ia pun berkuasa menaklukkan seluruh suku-suku segala bangsa di bumi. Jadi dia adalah firman Allah yang memang dari awal hingga sampai selama-lamanya, dan dia menggenapi setiap apa yang keluar dari mulut. Itu yang disebut dengan firman Allah. Kemudian pelajaran berikutnya kita belajar bersama ialah dia juga disebut dengan raja segala raja. Di dalam perjanjian lama, Raja Nebukadnezar telah menyaksikan keperkasaan dan kedahsyatan Allah Daniel, ya, yang jauh lebih besar daripada kekuasaan semua Allah-Allah di bumi. Nah, karena itu dua kali Nebukadnezar menyebut Allah Maha Kuasa dengan istilah Tuhan dari segala Tuhan dan Raja segala Raja. Daniel 2 itu ayat 47 atau pasal 4 ayat 37 itu. Demikian juga seperti yang disebut oleh Nebukadnezar, yaitu Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Gelar tersebut dipakai untuk menyatakan kekuasaan dan kekuatan Allah kita atau Kristus yang jauh melebihi kekuasaan dari seluruh koalisi kerajaan yang ada yang dipimpin oleh antikris. Nanti kita bisa baca itu Wahyu 17 ayat 14 dan juga pasal 19 ayat yang ke-16. Jadi 10 tanduk yang dinubuatkan oleh Daud menunjukkan kepada 10 raja yang bersekutu untuk memerangi anak domba dalam masa tribulasi. Nanti bisa baca itu Wahyu 17 ayat 12 dan 13. Nah, 10 tanduk yang dinubuatkan itu Daniel menunjukkan kepada ke-10 raja yang berkuasa itu untuk melawan. Tetapi seperti dalam perjanjian lama, demikian juga dalam masa tribulasi nanti, Kristus tidak pernah dikalahkan oleh kerajaan atau kekuasaan manapun di dunia. Sebaliknya ia dapat mengalahkan koalisi antikris secara gemilang. Hanya Kristus sendiri yang mampu menjawab pertanyaan tersebut. Jadi layak dia disebut dengan raja di atas segala raja di bumi. Ya, bisa buka nanti Wahyu 17 12 sampai 14, karena dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Jadi di masa tribulasi 10 raja dinubuatkan oleh Daniel, dan bisa kita lihat nanti bagaimana kemudian karyanya sampai pada akhirnya. Didukung secara penuh oleh nubuatan-nubuatan dan tentang gelar dia sebagai raja. Artinya dia berkuasa dari kekal hingga sampai kekal. Jadi 10 raja-raja yang dimaksud oleh Daniel itu pun nanti bisa dia taklukkan. Kenapa? Karena dia adalah raja di atas segala raja. Yang terakhir itu ada sebutan bintang fajar. Pada akhirnya selain disebut kembali tunas Daud, kemudian Kristus juga sebagai anak domba ajaib, firman Allah, bahkan raja segala raja, tetapi terakhir juga dia disebut dengan bintang fajar. Gelar ini diberikan kepada Kristus untuk menyatakan bahwa kedatangannya dilukiskan seperti bintang fajar yang menerangi seluruh pelosok langit dan bumi baru. Jadi dialah yang nanti akan menerangi itu. Nanti bisa dibaca Wahyu 21 ayat 23, bahkan pasal 22 itu ayat yang kelima. Jadi istilah ini sebenarnya dalam bahasa aslinya namanya lampros, artinya terang. Dipakai dalam ayat ini menunjukkan kepada sebuah bintang yang memiliki sinar dan cahaya yang paling cemerlang untuk menerangi seluruh galaksi. Berdasarkan gagasan ini maka Kristus disebut bintang fajar. Jadi yang dimaksud bintang fajar itu artinya dia adalah pribadi yang datang menerangi, ya, dalam hal bumi baru. Lebih cemerlang lagi matahari dan bulan untuk menerangi kegelapan dan dunia baru, sehingga di dalam langit dan bumi baru tersebut tidak diperlukan lagi matahari atau penerang lainnya, sebab anak domba yaitu Kristus yang akan menjadi lampunya atau terangnya. Ya. Seorang yang bernama
Reri menegaskan bahwa di dalam kitab Wahyu tampak Kristus sangat dimuliakan karena beberapa karya ilahi sebagai alasan teologis antara lain. Pertama, ia memberikan buku Wahyu ini kepada gereja melalui Yohanes. Kedua, dia juga menggenapi seluruh janji Allah kepada Daud dalam perjanjian lama. Dan hingga dia tampil sebagai Mesias atau Raja pada saat di akhir zaman nanti. Kristus memenuhi semua janji tersebut, maka layak dia disebut dengan Raja di atas segala raja. Nah, karena itu biarlah ini menjadi satu pembelajaran penting buat kita ketika kita mengerti tentang Wahyu atau Kristus. Di dalam Wahyu dia disebut dengan singa dari Yehuda, kemudian ada domba ajaib, firman Allah, raja segala raja, dan bintang fajar. Maka kemudian saya coba simpulkan secara sederhana. Yang pertama, singa dari suku Yehuda artinya ada sebuah benih yang muncul dari keturunan Daud nanti, dan dari kalangan suku Yehuda dia akan tampil menjadi seorang raja. Bukan saja hanya dia menjadi seorang raja, tetapi dalam rangka penyelamatan. Yang kedua, anak domba ajaib. Anak domba dalam kitab Wahyu dia juga disebut dia memiliki 7 tanduk. Yang dimaksud bukanlah hanya sebatas dia juga sebagai korban yang dikorbankan sebagai penebusan, tetapi dia juga punya tanduk, punya kuasa untuk menaklukkan dunia ini, menaklukkan bumi, bahkan juga maut sekalipun. Raja segala raja pada saat itu Nebukadnezar memahami bahwa bahkan dia menyebut dia ini Yesus atau Allah yang disembah oleh Daniel adalah raja di atas segala raja. Dan Kristuslah yang sanggup menaklukkan raja-raja di bumi. Itulah disebut dia raja di atas segala raja. Dan bintang fajar merupakan adalah pribadi yang nanti akan menerangi seluruh pelosok hingga nanti ada namanya bumi baru. Demikian saja presentasi mengenai kristologi lanjutan ini dalam kitab Wahyu pada bagian yang saya bahas. Biarlah ini memberkati kita sekalian. Makasih. Amin.